Ini Cahya. Sudah beberapa bulan terakhir, semangatnya meredup. Bangun dari tempat tidur terasa seperti mendaki gunung. Tapi, bukan hanya lelah fisik yang ia rasakan. Wak, lihat deh, si Cahya. Kelihatannya dia murung terus ya. Terus juga akhir-akhir ini katanya dia sering bolos. Iya mak, katanya ada yang bilang dia habis ngasih bakat. Tapi dia gimana? Kamu jangan gitu, ntar keluaran loh. Cahya, kamu kenapa sih? Ibu khawatir deh kalau misalkan kamu punya penyakit pikiran. Kayak apa yang dikatakan orang-orang. Udah, mending sekarang kamu lebih rajin sholatnya. Kamu juga banyak-banyak berdoa tuh. Aku cuma capek bu, aku bukan gila. Maaf Mbak Cahya, dengan riwayat kesehatan seperti ini, kami rasa Anda kurang cocok untuk posisi dan yang membutuhkan fokus dan tekanan tinggi. Bisikan, tatapan, penolakan. Inilah bayangan tak kasat mata yang disebut stigma. Ia bisa membuat seseorang merasa sendiri, tak berharga, dan bahkan takut untuk mencari bantuan. Tapi, bisakah kita memecah bayangan ini? Stigma itu seperti rantai tak terlihat. Ia muncul dari ketidaktahuan, mitos, dan prasangka. Misalnya, ada anggapan bahwa gangguan mental itu karena kurang iman atau cari perhatian. Padahal itu adalah kondisi medis yang perlu ditangani. Ketika seseorang dicap gila atau bermasalah, mereka akan merasa malu, menutup diri, bahkan takut untuk mencari pertolongan karena takut dihakimi. Betul sekali. Saya sendiri pernah mengalaminya. Rasanya seperti ada label besar di dahi Anda. Orang menjauh bisik-bisik, bahkan ada yang bilang saya harus sembuh dengan meditasi saja tanpa memahami bahwa saya butuh bantuan profesional. Itu sangat melukai dan membuat saya semakin terpuruk. Dampak negatifnya sangat luas, mulai dari kesulitan di pekerjaan seperti Cahya, isolasi sosial, penundaan, bahkan penolakan dalam mencari pengobatan, hingga perburukan kondisi karena tidak tertangani. Stigma ini menghambat proses pemulihan. Lalu, bagaimana kita bisa mengikisnya? Yang pertama, edukasi. Semakin kita tahu faktanya, semakin kita sadar bahwa gangguan mental itu sama validnya dengan penyakit fisik. Itu bukan aib. Kita perlu bicara lebih terbuka seperti kita bicara tentang flu atau diabetes. Setuju. Selain edukasi, bahasa kita juga penting. Hindari istilah seperti orang gila, skizo, atau depresi berat cuma gara-gara putus cinta. Gunakan bahasa yang netral dan berempati, seperti individu dengan gangguan bipolar atau seseorang yang mengalami depresi. Dan yang paling penting menurut saya adalah mendengarkan dan memberi dukungan. Jangan langsung menghakimi. Dengarkan cerita mereka, tawarkan bantuan, dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Kita bisa jadi jembatan bagi mereka untuk mencari bantuan profesional. Jangan takut untuk bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Atau ada yang bisa kubantu? Tepat sekali. Mendukung akses terhadap layanan kesehatan mental juga krusial. Jika ada teman atau keluarga yang membutuhkan, bantu mereka mencari informasi dan akses ke psikolog atau psikiater. Mengajak mereka ke sesi terapi pertama bisa sangat membantu. Mari bersama-sama kita pecah bayangan stigma. Cahya dan jutaan orang lainnya berhak mendapatkan pemahaman, penerimaan, dan dukungan. Setiap percakapan yang kita buka, setiap prasangka yang kita buang, adalah langkah maju menuju masyarakat yang lebih sehat dan berempati. Jadi, mari kita ingat, stigma itu adalah bayangan yang kita ciptakan sendiri. Kita bisa melawannya dengan Edukasi, pahami fakta, buang mitos. Berhati-hati dalam berbahasa. Pilih kata-kata yang mendukung, bukan melebeli. Mendorong akses, membantu orang mencari bantuan profesional tanpa rasa malu. Beri dukungan dan empati, jadilah pendengar yang baik, dan tawarkan bantuan yang nyata.
dukungan yang baik. Iya. Dukungan yang baik. Berikan dukungan dan empati. Jadilah pendengar yang baik dan tawarkan bantuan yang nyata. Beri dukungan dan empati. Jadilah pendengar yang baik dan tawarkan. Iya benar. Dukungan dan empati. Jadilah pendengar yang baik dan tawarkan bantuan yang nyata. Belum, ulang. Memberi dukungan dan empati, menawarkan bantuan nyata. Memberi dukungan dan empati, jadilah pendengar yang baik dan berikan bantuan yang nyata. Berhati-hati dalam berbahasa. Pilih kata-kata yang mendukung. Ya, ini pasti kan dulu kemarin bisa saya lupa. Oh, jadi nggak sampai. Mbak Cahya, dengan riwayat kesehatan seperti ini, kami rasa Anda kurang cocok untuk posisi yang butuh fokus dan tekanan tinggi. Cahya udah.